Kalau kita naik panggung pengajian, lalu kita umpat sana, umpat sini. Siapa tuntunan Anda? Teladan Anda itu siapa? Apa ada Rasulullah SAW dalam hadis, nih hadis yang ratusan ribu di dalam kitab-kitab hadis itu. Tidak ada Rasulullah SAW mengumpat, apalagi nama sesama muslim, mengumpat sesama muslim itu dengan namanya di atas forum, di podium, nggak ada. Kalau Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita melakukan itu? Siapa yang kita mau contoh? Kan katanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oh, tapi kan sekarang ada kezaliman. Anda pikir dulu tidak ada orang zalim? Ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Bapak-bapak dan saudara, syukur pada Jumat ini kita kembali dapat bermajlis setelah selesai sholat Jumat dan meneruskan bacaan atau kajian kita dari Al-Quranul Karim, yaitu pada siang hari ini Suratul Baqarah ayat 62. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat 61 yang cukup panjang ya. Mungkin masih ingat sebagian dari bapak-bapak dan saudara. Kita lanjut sekarang ayat 62. Saya baca dan diikuti ya, tabarrukan. Semoga kita mendapat keberkahan dari ayat-ayat yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu Innalladzina amanu walladzina hadu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Al-Quran itu selalu punya dua wajah. Ada wajah yang targhib dan tarhib. Ada yang berupa tarhib. Tarhib itu bukan ancaman sebenarnya, bukan mengancam atau menakut-nakuti, tidak, tapi lebih kepada mengingatkan terhadap konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada pula targhib. Targhib itu membangun optimisme, menunjukkan atau mengajak kepada hal-hal yang baik, menyampaikan tentang konsekuensi dari amal-amal saleh. Nah, kalau pada rangkaian ayat sebelum ayat ini, itu yang lebih dominan ketika berbicara tentang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Itu rata-rata aspek tarhibnya yang terasa.
aspek tarhib yang kita bisa cermati dari banyak sekali rangkaian ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, terus menerus mengingatkan mereka maksiat, akhirnya kemudian Allah timpakan banyak hal. Tapi di tengah-tengah apa yang Allah timpakan selalu ada jalan optimisme. Nah, setelah cerita atau kisah tentang orang-orang terdahulu, dari sisi banyaknya mereka yang melakukan pelanggaran terhadap tuntunan agama, banyak di antara mereka yang berkhianat kepada Nabi dan Rasulnya, maka ayat ini masuk atau beralih kepada aspek targhib. Kalau yang sebelumnya praktek-praktek tidak baik dari mereka, maka yang sekarang ini kata sebagian ulama ini menyangkut tentang sisi baik dari umat-umat terdahulu. Apa sisi baiknya? Yang kita baca. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau kata Imam Sya'rawi, ya, bisa dicek ya di dalam penjelasan beliau. Kalau kata Imam Sya'rawi, innalladzina amanu ini bukan merujuk kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang, tapi merujuk kepada umat yang beriman dengan fitrah mereka. Walaupun mereka tidak langsung menerima ajaran dari seorang nabi tertentu atau rasul tertentu, tapi dia beriman. Karena manusia itu kalau diandaikan, ya seperti kisah dari Hayy bin Yaqzan, ya, kalau diandaikan seorang manusia itu dilahirkan di tengah pulau yang di tengah laut, tidak ada manusia yang lain, dia tiba-tiba lahir saja di situ, tidak ada manusia lain, lalu dia tumbuh berkembang, maka dia pasti akan kenal Allah. Walaupun tidak ada nabi, walaupun tidak ada rasul, karena fitrah manusia itu adalah fitrah yang rindu pada Sang Pencipta. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, orang-orang seperti ini di zaman dulu itu banyak. Bahkan mungkin, ini mungkin ya, bahkan mungkin zaman sekarang pun masih ada manusia-manusia di sudut-sudut tertentu di dunia ini yang belum tersentuh oleh ajaran agama. Beberapa waktu yang lalu pernah baca koran, ya, berita bahwa ada seorang Amerika, dia pergi ke satu pulau di daerah kepulauan Andaman, tuh di Pasifik, ya, di Samudra Hindia, kalau tidak salah, itu masuk negara India tapi kepulauan jauh. Di situ ternyata ada suku yang tidak pernah bersentuhan dengan suku yang lain, masih ada. Jadi begitu ada yang datang dipanah mati. Dia tidak kenal handphone, tidak kenal apapun. Betul-betul terisolir. Tapi kalau kita melihat mereka itu terisolir dan memandang mereka dengan pandangan mata kasihan, mungkin justru mereka menganggap bahwa diri mereka sudah cukup dengan apa yang ada. Jadi tidak mustahil. Itu sebabnya di antara penjelasan dari para ulama tentang pentingnya yang namanya dakwah adalah apa? Bahwa dakwah itu adalah kewajiban yang akan selalu relevan sampai akhir zaman, karena ada selalu manusia-manusia yang belum sampai padanya tuntunan agama dan perlu didakwahi. Makanya jangan kita juga salah, bapak-bapak saudara, ya. Kalau kita berislam, jangan kita habiskan energi kita untuk membahas perselisihan di antara kita yang sudah berislam ini. Tapi tengok di belahan dunia sana masih banyak orang yang belum sampai padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan dalam era yang sangat modern ini. Bahkan kalaupun sampai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bukan dalam bentuk yang sebenarnya.
Mungkin yang sampai kepada mereka adalah suatu aksi terorisme yang kemudian dinisbahkan pelakunya itu orang Islam. Ini adalah bukan sasarannya. Ini adalah saudara-saudara kita yang perlu untuk kita jangkau dan kita dakwahi. Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, innal ladzina amanu ay amanu bi fitrat. Masa lampau, ya, masa lampau ini. Walladzina hadu, dan demikian pun orang-orang yang sampai padanya itu dakwah Yahudiyah sehingga dia menjadi orang Yahudi. Yahud itu macam-macam uraian para ulama. Ada yang mengatakan Yahud itu dari Yahuza. Yahuza itu bahasa Ibrani Yahuza, tapi begitu masuk jadi Arab jadi Yahuda. Za jadi da. Yahuza itu anak tertua dari Nabi Yakub. Jadi kakaknya Nabi Yusuf. Paling tua namanya Yahuza. Anak cucunya itulah yang melahirkan kabilah Yahudi itu. Ya. Ada juga yang mengatakan Yahuda itu Yahud, hada Yahudu bermakna tabayatubu, yaitu yang taubat. Ceritanya yang seperti kita telah baca dalam beberapa ayat yang lalu, ada satu masa mereka ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa lalu meninggalkan menyembah Allah, beralih menyembah anak sapi. Pulang Nabi Musa, mereka taubat. Nah, disebutlah Yahud, ayyatub, yaitu orang-orang yang taubat. Apapun Yahud atau orang-orang Yahudi itu adalah pengikut Nabi Musa. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiin. Kalau Yahudi, Nasrani itu jelas, nabinya jelas, kitab sucinya jelas. Ada pula yang agak-agak kurang jelas, ya, yaitu as-sabi'ah. Jadi sabi'in ini adalah kaum sabi'. Kaum sabi' ini macam-macam penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan mereka penyembah bintang-bintang. Ada yang mengatakan mereka penyembah matahari. Ada yang mengatakan mereka itu orang-orang yang suka pindah-pindah agama. Maka dulu ketika Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pertama kali berdakwah di Mekah, apa kata orang Quraisy? Dia ini sobiah nih. Karena dia keluar dari agama nenek moyangnya ke agama yang dia dakwahkan. Jadi sabiin ini macam-macam penafsirannya. Penyembah bintang, penyembah matahari, ya. Ada juga yang mengatakan sabiin itu dari kata sobi. Sobi itu cucunya Nabi Adam katanya, ya. Allah alam, kita nggak tahu, ini urusan-urusan. Tidak ada yang tahu nasab di atas Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bahkan sampai Nabi Ibrahim pun itu susah sudah diketahui kebenarannya, ya. Apalagi sampai Nabi Adam alaihissalam. Wallahu alam. Kalau kata orang Sasak, zaman halal lepang, ya. Was-sabiin. Nah, orang-orang yang beriman dengan fitrah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta sabiin sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara mereka yang man amana billah, yang bisa jaga imannya, wal yaumil akhir, yang juga percaya kepada akhirat, wa amilas salihah, dan dia juga beramal saleh. Artinya ketika dia menjadi seorang Yahudi sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia Yahudi yang taat pada Taurat. Dia Yahudi yang taat pada Nabi Musa. Ketika dia menjadi seorang Nasrani sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah ya mereka yang taat pada agama Nasraninya, kepada Nabi Isa, kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang terdahulu dari umat-umat yang berbeda sepanjang man amana billah, dia mampu menjaga imannya, wal yaumil akhir, dan kepercayaan pada kehidupan setelah mati,
wa 'amilas salihah, dan dia beramal saleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka ajruhum, ganjaran pahala mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, ini bentuk seakan-akan ada pertanyaan gini lah kira-kira. Begitu kita baca ayat yang panjang beberapa waktu, ini orang Yahudi begini, gini, mereka khianat kepada Nabi, mereka menyembah anak sapi, mereka makan riba, mereka menyalahi janji, mereka memutus silaturahim, macam segala macam, mungkin terbersit. Apakah semua orang terdahulu itu berarti kayak begitu modelnya? Nah, kira-kira gitu. Lalu kemudian datanglah ayat ini, ya, rangkaiannya kira-kira kalau kata para ulama seakan-akan menjawab pertanyaan, emangnya orang dulu tuh gimana sih? Apa semuanya kayak model kaum Nabi Musa itu, yang nakal-nakal itu? Nah, ternyata tidak. Modelnya orang dulu persis seperti modelnya orang sekarang. Ada yang beres, ada yang tidak beres. Ada yang baik, ada pula yang kurang. Gitu. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dulu dari manapun kelompok mereka itu, sepanjang mereka itu amana billahi wal yaumil akhir wa 'amilas salihah, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau memang dia punya nabi, ya beriman kepada nabinya, mengikuti kitab sucinya, wa 'amilas salihah, dan dia beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Kata para ulama, Al-Quran itu selalu seimbang. Jadi sebagaimana Al-Quran mengisahkan kejahatan dari orang-orang terdahulu dengan sifat-sifat mereka yang jangan sampai kita tiru, maka ayat ini juga memberikan gambaran ganjaran yang juga luar biasa bagi orang-orang baik di antara mereka. Maka bentuknya adalah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Tidak cukup sekedar falahum ajruhum, mereka dapat pahala. Enggak, ditambahi sama Allah, 'inda rabbihim. Mereka dapat pahala, bukan sembarang pahala. 'Inda rabbihim, pahala yang bersumber dari Tuhan mereka. Jadi begitu kata 'inda rabbihim, sudah tidak ada lagi lawannya. Sudah tidak ada lagi yang lebih dari itu. Nah, inilah Al-Quranul Karim selalu mengorientasikan kita kepada iman dan amal saleh. Jadi masalahnya bukan Anda jadi orang dulu atau orang sekarang, bukan. Tapi iman dan amal soleh inilah selalu itu. Jadi poros Al-Quran itu selalu mengarah kepada iman dan amal saleh. Maka diantara, kalau kata ulama, diantara tau'amatul Quran, diantara sejolinya Quran, ya. Sejoli itu artinya dua hal yang jarang dipisahkan. Aqamus sholata wa atuz zakah, orang yang sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, gitu kan. Atau yukawwirul laila wan nahar, dialah yang mempergilirkan antara malam dan siang. Jadi malam siang, asyamsu wal qamar, matahari bulan. Di antara tau'amatul Quran, yaitu hal-hal yang disandingkan dalam Al-Quran, adalah juga amanu wa amilus shalihat. Jadi orang beriman tanpa amal soleh itu artinya seperti orang yang punya siang tapi tidak ada malam, ya. Atau sebaliknya, tidak sempurna, tidak utuh. Nah, ini diingatkan kita. Jadi bapak-bapak dan hadirin sekalian, ayat ini di dalamnya juga ada peringatan kepada kita bahwa jangan sekedar kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW lalu kita cukupkan. Tetapi begitu mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, coba kita perhatikan tadi saya menguraikan sedikit tentang masalah ayat perpindahan kiblat. Setelah ayat perpindahan kiblat itu, saya kulus sufaha, lalu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi urusannya umat Nabi Muhammad ini bukan urusan bukan urusan hadap kanan atau kiri, bukan urusan hadap ke timur atau barat, bukan sekedar masalah kiblat.
kiblat sudah selesai. Tapi yang menjadi agenda kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian semua, yaitu kita umat Nabi Muhammad ini ummatan wasata. Apa itu wasata? Khiyaron udula, umat yang terbaik dan umat yang adil. Jadi ada nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan. Jadi ibaratnya kalau kita punya dua kaki, berjalan dalam kehidupan ini, seorang muslim, kedua kakinya itu adalah kebenaran dan keadilan. Itulah ummatan wasata. Dan mewujudkan itu bukan suatu yang mudah. Nah, ini diingatkan ayat ini. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada ketakutan atas mereka, serta tidak pula mereka bersusah hati, bersedih. Apa perbedaan antara khaufun dengan haznun? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa perbedaan antara khauf dengan huzn? Nah, kalau kata sebagian ulama, khauf itu menyangkut masa depan. Al-huzn itu menyangkut masa lalu. Jadi al-huznu kesedihan, ya. Kesedihan, kemudian perasaan nestapa itu bisa menyangkut masa lalu. Ya entah kehilangan sesuatu atau apa, peristiwa yang tidak baik, yahzan. Kalau khauf itu biasa menyangkut masa depan. Manusia itu selalu itu. Sumber dari kegelisahannya itu cuma dua manusia itu. Masa lalu dan masa depan. Maka kalau sudah dikasih oleh Allah, tidak usah takut dan tidak usah resah, artinya masa lalu dan masa depan itu dijamin oleh Allah. Ketika akan meninggal seseorang yang beriman kan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi ketika malaikat turun akan mencabut nyawa orang-orang beriman, apa kata malaikat? Tidak banyak. Ada 3 hal yang disampaikan. Pertama, la takhafu. Kamu sebentar lagi akan pindah ke alam yang beda. Jangan takut tentang apa yang akan dijumpai. Wala tahzanu. Jangan sedih atas apa yang akan kau tinggalkan. Anakmu, hartamu, gak usah dipikirkan. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan surga. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa beliau juga adalah a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kira-kira gampang-gampangnya, ya Allah, kesedihan tentang masa lalu buang ya Allah. Dan ketakutanku pada masa depan juga buang. Dan memang itulah sumber dari kegelisahan manusia. Kita tidak tahu besok itu apa yang terjadi dengan kita. Cuma kalau orang yang beriman, ketika dia tidak tahu itu, dia bersandar kepada yang maha tahu. Karena dia sadar betul bahwa ada yang maha tahu dan maha tahu itu mengendalikan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ketidaktahuannya itu kemudian membuatnya melakukan hal-hal yang justru tidak terpuji. Wala khaufun 'alaihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu satu tafsiran. Ada juga tafsiran yang lain ya, dari ayat ini, bapak-bapak saudara. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ini menyangkut orang-orang yang ada setelah datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau penafsiran pertama, ini menyangkut cerita kisah tentang orang-orang sebelum datangnya Rasul. Pandangan kedua, ulama mengatakan ini ayat menyangkut orang-orang yang hidup setelah datangnya Rasul. Apa artinya? Orang-orang yang memiliki iktikad yang berbeda,
Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan apapun nama itikadnya, man amana billah. Ketika mereka kemudian menghidupkan pada diri mereka, ahdatsu, ya, ahdatsu fi nufusihim al-iman billah wal iman bil yaumil akhir wal amal salih. Ketika mereka beralih dari yang lama kepada keyakinan yang baru ini, yaitu berislam, berikrar, bersyahadat, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka semua yang lewat-lewat dimaafkan, dan kemudian seakan-akan dia hidup kembali, terlahir kembali, dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagai bagian dari hal yang menunjukkan kelapangan Islam. Dan sering kita bahas ya, termasuk dalam tafsir yang kita bahas sebelumnya, ketika membaca suratul Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah menggunakan kata as-sirat? Padahal jalan dalam bahasa Arab itu banyak katanya. Bisa menggunakan kata tariq, bisa menggunakan kata syari', atau jalan agak kecil sedikit asy'ib. Kenapa kok pakai kata sirat? Karena sirat itu bukan sembarang jalan, tapi sirat itu adalah at-tariqul muttasi'. Jalan yang lapang, selapang-lapangnya, sehingga sebanyak-banyaknya orang melewati jalan itu tidak pernah merasa kesempitan. Itulah Islam. Maka boleh saja ada perbedaan macam-macam, tapi kita tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kiblatnya ke Ka'bah, kitab sucinya Al-Quran, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Beda-beda sedikit, kita sama dalam satu jalan. Sirat itu dari as-sorot. Sorot itu ini apa? Tenggorokan. Yang namanya tenggorokan kita ini kecil tapi elastis. Dalam arti air masuk ketelan enggak? Pria masuk ketelan enggak? Pelalah masuk ketelan enggak? Itulah Islam. Jadi seperti ibarat kerongkongan, menelan apa saja bisa tertelan. Tentu setelah kita kunyah ya, tapi ketelan apapun, makanan, minuman apa, telan. Itulah Islam. Lapang, luas, bisa menerima apapun. Lapang dan luas. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang apapun, i'tiqad dan keyakinan apapun sebelumnya, selama dia kemudian menerima risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selesai udah urusan yang lain. Selesai semua. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bahkan kalau kata sebagian ulama ya, termasuk mengambil dari ayat ini, orang yang masuk Islam setelah sebelumnya dia non muslim, itu bisa jadi begitu masuk Islam dia pahalanya jauh lebih banyak daripada yang sudah lama masuk Islam. Kenapa? Karena semua keburukannya dibalik oleh Allah menjadi kebaikan. Jadi bisa jadi dia lebih banyak. Misalnya sebelumnya dia buat 1.000.000 keburukan. Begitu dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibalik semua 1.000.000 keburukan jadi 1.000.000 kebaikan. Kemudian di sebelahnya ada orang Islam yang dari kecil Islam, tapi setiap harinya 1 kebaikan dia dulu. 1 kebaikan, 2 kebaikan. Sampai saat itu baru 500.000 kebaikan dia punya. Islamnya sudah dari lahir. Saudaranya baru masuk Islam, tapi kemudian Allah dengan rahmat kasih sayangnya membalik semuanya. Modalnya jadi lebih besar. Ini bagi orang Islam yang lahir dari, yang sejak lahir Islam tapi malas. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, bapak-bapak dan saudara, itulah Islam ya.
ajaran yang selalu membawa rahmat dan kebaikan, dan kita syukur menjadi bagian dari satu umat besar yang bernama umat Islam, sambil pada saat yang sama kita sadar bahwa tanggung jawab kita pun adalah tanggung jawab yang besar. Termasuk bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia, ya, yang ditakdirkan menjadi umat Islam yang terbesar di seluruh dunia. Walaupun menurut penelitian 2050 nanti umat Islam yang terbesar bukan di Indonesia, tapi di India. India itu penduduknya banyak sekali, sehingga walaupun umat Islam bukan yang terbesar, tapi dari sisi angka absolut, ya, dari sisi jumlah orang, 2050 itu diperkirakan umat Islam yang terbesar bukan lagi Indonesia, tapi umat Islam yang terbesar itu di India. Ala kulli hal, kita ini umat Islam yang besar, mari kita jaga, ya, potensi apa yang ada ini dengan terus membangun silaturahim di antara kita. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sangat sementara itu merusak silaturahim kita. Ya, jangan sampai, rugi besar kita. Udah capek kita sholat, ya, puasa, ngaji, khatam Quran, sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 3 juz. Begitu ada urusan politik, kita ngumpat kemana-mana. Masuklah kita ke dalam orang yang disebut al-muflis, ya. Ata bisolatin wa zakatin wa siyamin, dia bawa gundukan pahala segala macam ibadahnya, wa syatama hadza, dia mengumpat ini, wa qazafa hadza, dia menuduh dan menuding ini, wa akala mala hadza, dia ambil harta orang tanpa alasan yang benar. Wasafa kadamah, lebih dari itu dia sakiti sampai tertumpah darah orang lain. Eksplisit dalam hadis itu, maka di akhirat kelak semua pahalanya akan digunakan untuk membayar dosa-dosanya kepada manusia lain. Rugi kita. Ada agenda namanya pilpres, pileg apa, lalu kita saling umpat. Mara anggun tetau bayi sih dengan sini endah. Seakan-akan kenal pribadi juga tidak mungkin, tapi saling umpat. Buat apa? Buat apa? Indonesia ini, kalau menurut salah satu definisi, ya, apa itu baladul Islam? Negara Islam itu apa? Al-balad allazi mu'zam sukkanihi muslimin. Mu'zam sukkanihi muslimun. Salah satu definisi ulama itu. Negara yang sebagian besar mayoritas penduduknya muslim. Kalau menurut definisi ini, Indonesia negara Islam atau enggak? Negara Islam atau enggak? Ada definisi lain. Negara yang tazharu fihi syara'iul Islam. Yang syariat Islam itu bisa dilihat. Apa syariat Islam dicontohkan oleh para ulama? Kita bisa dengar azan, kita bisa lihat sholat 5 waktu, kita bisa dengar orang kamat. Di Indonesia ada orang azan enggak? Dengar enggak orang azan? Dengar enggak orang azan? Kita dengar. Tidak ada di dunia negara yang paling banyak masjidnya selain Indonesia, 800.000 masjid dan musola. Jadi Indonesia ini Masya Allah, walaupun resminya tidak disebut sebagai negara Islam, tetapi sesungguhnya pengamalan-pengamalan Islam di Indonesia ini sudah luar biasa, terbuka lebar. Mau itikaf, masjid banyak. Ada yang mau itikaf di Masjid Hubul Watan? Terbuka 24 jam, silakan. Ruang-ruang untuk menunaikan tuntunan agama itu luar biasa. Panggung-panggung, pengajian-pengajian di mana-mana. Di mana di negara Islam yang lain bisa pengajian, semua orang buat pengajian? Di mana selain di Indonesia, negara Islam yang lain, siapapun bisa naik khutbah? Tergantung dari panitia masjid. Kalau di negara lain itu harus ada surat izin dari pemerintah, baru boleh jadi khotib.
Kalau enggak diturunin. Dan saya pernah lihat orang diturunkan waktu di Mesir. Diturunkan, turunan. Tidak ada surat. Tidak bisa. Di Indonesia Masya Allah. Gerakan Islam semua. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Lihatlah Indonesia ini dengan mata syukur. Bukan dengan mata dengki. Kalau kita dengan mata syukur, tidak habis-habis kita bersyukur. Tapi kalau dengan mata dengki, selalu aja ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Apakah dipikir bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada orang nakal? Ada. Wa mimman haulakum min ahlil madinati munafiqun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ada orang-orang di sekitar Madinah itu orang munafik, ada. Bukan berarti kemudian seperti yang kita bayangkan seperti di surga semuanya baik. Enggak. Ada selalu antara hak dan batil. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul itu juga terus tapi dengan cara yang baik. Kalau kita naik panggung pengajian lalu kita umpat sana umpat sini. Siapa tuntunan Anda? Teladan Anda itu siapa? Apa ada Rasulullah SAW dalam hadis, nih hadis yang ratusan ribu di dalam kitab-kitab hadis itu. Tidak ada Rasulullah SAW mengumpat, apalagi nama sesama Muslim, mengumpat sesama Muslim itu dengan namanya di atas forum, di podium, nggak ada. Kalau Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita melakukan itu? Siapa yang kita mau contoh? Kan katanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oh, tapi kan sekarang ada kezaliman. Anda pikir dulu tidak ada orang zalim? Ada juga. Tapi cara harus tetap baik. Apa kata Rasul? Maka narifqu fi syai'in illa zanahu. Tidak akan kelembutan itu pada sesuatu yang baik kecuali semakin mengindahkannya. Wa makanatish shiddatu fi syai'in illa syanathu. Dan tidaklah kekasaran pada sesuatu kecuali mencacatkan yang baik itu. Udah baik seperti piring yang baru, tapi boncel. Itulah. Rasul SAW itu, Masya Allah. Kan ingat bagaimana kisah Islamnya Zaid ibnu Sa'nah, ya? Orang Yahudi yang datang, Rasul sedang duduk sama sahabat, tiba-tiba dia datang, apa katanya? Kamu ini orang Bani Muttalib, kalian ini orang-orang penunggak hutang semua. Karena kebetulan Rasul berhutang sama dia. Tapi belum sampai waktunya. Kira-kira 3 hari lah sebelum jatuh tempo dia sudah datang ngumpat-ngumpat Nabi. Kalian ini sengaja di depan para sahabat. Sayyidina Umar sampai marah sekali. Sampai diumpat sama Sayyidina Umar. Apa kata Rasul? Wahai Umar, kami berdua ini butuh nasihat darimu, bukan umpatan. Saya perlu dinasehati, ini kata Rasul. Saya perlu dinasehati untuk menunaikan hutang saya. Dan orang ini perlu dinasehati supaya jangan kasar kalau nagih hutang. Itu yang kami perlukan. Coba. Lalu kemudian Rasulullah SAW meminta Sayyidina Umar, Umar bawa dia pergi, bayarkan utang saya ya sama dia. Bayarkan utang saya dan lebihkan. Kenapa perlu dilebihkan? Karena sebagai kompensasi dari takutnya dia gara-gara kamu ancam tadi itu. Kan begitu Umar bangun langsung pucat Yahudi itu kan. Nah, buat bayar takutnya dia itu tambahin lah. Coba. Itu Rasulullah SAW. Dibawa sama Umar. Tidak begitu jauh, Sayyidina Umar kemudian ngomong sama orang itu. Pak, begini aja Pak, saya mau kita ngomong apa adanya lah. Bapak ini ngapain kok datang-datang marah-marah? Apa kata Zaid bin Sa'nah itu? Al-Habrul Yahudi, orang yang ngerti Taurat. Apa katanya? Umar, semua dari tanda Nabi akhir zaman itu sudah saya baca di Taurat dan ada pada Muhammad kecuali 2 hal. Pertama, kemaafannya mendahului kemarahannya. Yang kedua,
semakin dia dikasari, semakin keluar kehalusan perangainya. Itu yang belum saya temukan dan tadi saya saksikan. Maka Umar, engkaulah orang pertama saya bersaksi depanmu bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditenteng oleh Umar, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya Rasulullah, ini orang ini begini, Nabi senyum saja. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilmuhu yasbiku ghadabahu. Kemaafan, kelembutannya mendahului kemarahannya. Dan tidaklah dia semakin dikasari kecuali dia semakin tampak kemuliaan akhlaknya. Itu Rasul kita. Terus masa kita sebagai umatnya ini kok main-main kasar satu sama lain? Tidak pantas. Ada seorang ulama dulu pernah datang kepada Harun Ar-Rasyid. Begitu masuk pintu istana dia kacak pinggang. Terus nunjuk-nunjuk. Kamu khalifah nggak benar gini. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Sebentar Pak. Ada yang semeton gitu kira-kira ya. Engkau tidak lebih baik dari Musa dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Terhadap Musa ketika akan menemui Fir'aun, pesan Allah satu. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, katakanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru. Kalau dia lupa, bisa jadi dengan ucapan lembut itu tersentuh lalu. Aw yakhsha, yang semula dia sombong, dengan ucapanmu itu yang menyentuh hatinya akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Itu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan berangkat ke Firaun. Anda ini siapa? Emangnya Anda lebih baik dari Musa? Emang saya lebih buruk dari Firaun? Apa yang Harun Ar-Rasyid ingin katakan? Bahwa saya siap menerima nasihat itu, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu pelajarannya adalah memenangkan hati manusia dengan kemaafan. Tertambat, tertawan hati manusia semua. Yang dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi datang begitu lihat kemuliaan akhlak Rasul, takluk langsung. Salman Al-Farisi dari Persia keliling mencari kebenaran, begitu jumpa dengan Rasul, melihat kemuliaan akhlaknya, takluk. Kita main kasar-kasaran satu sama lain. Jangankan yang di luar Islam akan takluk, yang di dalam Islam bisa resah dan gelisah. Apalagi gara-gara urusan politik ya. Jangan kita mengorbankan persaudaraan. Kan April nanti selesai. Siapa yang menang kan sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Dendek keras selalu, ngamuk, sulun bare kalah. Gila, bedait barang batur kan susah. Biasa-biasalah. Ya. Kalau urusan-urusan kayak begini itu jangan membuat kita mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga. Amal kita, iman Islam kita, persaudaraan sebangsa, silaturahim, ya Allah. Jadi kita jaga adab kita jaga akhlak kita jaga akal sehat kita. Semoga Allah merahmati, wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi diskusi. Masih ada 8 menit sebelum masuk waktu 14.00. Silakan bagi jamaah. Mohon nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Ahmad. Ingin menanyakan yang pernah mendengar ada juga kajian tafsir yang isinya
bahwa kata-kata Ali itu adalah khusus untuk keluarga Nabi. Tapi kita sering membaca juga dalam Al-Quran ada kata-kata Ali Imran atau Ali Fir'aun. Nah ini yang mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin tidak ada pertentangan ya. Penafsiran tentang Ali itu adalah keluarga baginda Rasulullah SAW itu biasanya dikhususkan terkait juga dengan kita membaca sholawat ya, wa ala alihi wa sahbihi. Itu salah satu penafsiran. Jadi Alu Muhammad ya, Alu Muhammad, keluarga Muhammad itu paling sempit ditafsirkan yaitu keturunan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Lebih luas lagi itu terkait dengan Bani Hashim ya. Lebih luas lagi ya kullu ummati Muhammad. Siapa Alu Muhammad? Keluarganya Muhammad ya semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan tafsiran yang paling luas ini mudah-mudahan kita masuk ke bagian dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau alun secara generik bahasa Arab itu bisa untuk siapapun. Namanya antum siapa? Nah, Alu Rofi, misalnya itu boleh juga ya. Keluarganya Rofi, ya berarti Rofi, istrinya, anaknya itu Alu Rofi. Jadi Alu Fir'aun, ya itu juga keluarganya Fir'aun. Jadi penggunaan Al-Quran, penggunaan generik ya. Tapi di dalam peristilahan ketika disebut Alu Muhammad, yaitu mengacu kepada keluarga dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, baik dalam makna yang paling sempit, makna yang agak luas, dan makna yang paling luas. Allahu a'lam bishawab. Lagi satu, silahkan. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Ya, mungkin langsung ditutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga lahir dan batin kita, dikokohkan silaturahim kita, diberi kekuatan untuk melewati segala macam yang ada dengan kekuatan iman, Islam, persaudaraan, ukhuwah yang kuat dan kokoh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Asyhadu an la